Halo semuanya, Halo. kami dari kelompok nggak tahu. Di sini kita ada di Kopi Pak Agus di daerah Condong Catur. Di sini kami membuat video yang berjudul yaitu adalah Islam. dan modernisasi. Selamat menikmati. Menikmati. Bye bye. Guys, kalian sadar nggak sih kalau zaman sekarang tuh semuanya serba cepet. Terus tadi aku bayar zakat mal dan sedekah tuh cuma lewat satu kali klik di aplikasi. Terus pasti banget nggak sih kalau kita kayak gitu tuh. Tapi kadang aku mikir esensi ibadahnya tuh berkurang nggak ya kalau kita nggak bersalaman langsung sama ambil zakatnya. Pertanyaan bagus itu, Yan. Dalam fikih, inti dari transaksi atau ibadah, maliyah atau harta, itu adalah antara din atau kerelaan kedua belah pihak. Dan sampalannya hak tersebut ke penerima. Teknologi itu cuma wasilah atau sarana doang. Jadi selama sistem aplikasinya amanah, zakatmu sah. Islam itu salihun likulli zamanin wa makanin, atau cocok di setiap waktu dan tempat. Modernisasi justru membantu syariat jadi lebih mudah dijalankan. Seperti itu. Nah, bener banget kata Fahmi. Di dunia konten creating, media sosial itu berkah sekaligus tantangan. Sekarang, dakwah nggak harus di mimbar masjid aja. Aku sering banget bikin konten outfit OOTD, hijab yang sopan tapi tetap friendly, diselingi kutipan hadis pendek. Banyak remaja yang terinspirasi. Menurut aku, ini cara Islam berselancar di gelombang modernisasi. Aku setuju sama Sarah tentang potensi medianya, tapi kita juga harus kritis. Modernisasi seringkali membawa arus konsumerisme, kadang atas nama hijab trendy. Orang-orang jadi terjebak fast fashion yang merusak lingkungan. Padahal Islam sangat melarang tafsir dan mengajarkan kita menjaga bumi. Jadi menurut aku, tantangan terbesar muslim modern adalah menjaga agar gaya hidup kita enggak kehilangan substansi etisnya. Benar. Bener banget, Al. Di dunia kerja korporat yang aku jalanin, itu tantangannya beda lagi. Modernisasi menuntut profesionalisme yang tinggi, efisiensi waktu, dan persaingan yang ketat. Kadang tekanan kerja bikin kita stres, tapi disitulah aku ngerasa Islam jadi encer atau jangkar aku. Sholat 5 waktu itu bukan cuma kewajiban, tapi jadi momen break terbaik buat kesehatan mental aku di tengah dunia yang serba buru-buru ini. Berarti Din, kamu lihat agama tuh kayak sebagai penyeimbang dari modernitas yang gila-gilaan ya? Tanpa spiritualitas, modernisasi bisa bikin manusia kayak robot, kehilangan arah, cuman ngejar produktivitas dan materi-materi. Apa yang dibilang Dina sama Ayah itu sejalan sebenarnya sama konsep maqasid syariah atau tujuan hukum Islam, yaitu menjaga jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama. Islam gak pernah anti kemajuan. Dulu, di zaman keemasan Islam, ilmuwan muslim kayak Al-Khwarizmi menemukan aljabar yang jadi dasar algoritma komputer yang kamu pakai sampai sekarang. Yan, masalahnya bukan modernisasinya,
Tapi apakah kita yang mengendalikan modernitas tersebut atau kita yang dikendalikan samanya? Seperti itu. Wah, dalam banget Fahmi. Tapi jujur ya, tantangan terbesar aku sebagai perempuan modern di medsos itu ya cyberbullying sama FOMO. Batasan halal haram di dunia maya itu kadang jadi abu-abu karena semua orang bebas berkomentar. Aku rasa kuncinya ada pada akhlak digital, Sar. Di era modern ini kita butuh restrukturasi cara kita bersikap. Kalau dulu mulut adalah harimaumu, sekarang jarimu adalah harimaumu. Menahan diri untuk tidak menghujat di kolom komentar itu adalah bentuk jihad modern. Setuju banget, Say. Aku jihad nggak selamanya soal perang, tapi kayak kita nahan diri buat nggak war di Twitter atau X juga termasuk sih. Terus dari obrolan itu aku jadi paham Islam itu fleksibel. Kalau kamu bisa jadi teknolog, influencer, terus aktivis atau korporat, asalkan kompas moralnya tetap Al-Quran sama As-Sunnah. Betul, Yan. Menjadi modern bukan berarti kita harus ke barat-baratan atau meninggalkan identitas muslim kita. Kita ambil kemajuan teknologinya, lalu kita saring budayanya dengan nilai-nilai Islam. Alhamdulillah. Sebenarnya guys, ada kaidah fikih yang populer. Bunyinya seingatku itu al-muhabadatu alal qadimi salih wal ahdu bil jadilil aslah. Artinya, memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik. Itu esensi hubungan Islam dan modernisasi. Guys, kalimat Fahmi yang terakhir bagus banget. Boleh nggak aku buat konten edukasi sore ini? Boleh. Oke. 1, 2, 3, action. Oke. Al-muhafadzatu alal qadima syalih wal ahdu bil jadidil aslah. Memelihara tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang jauh lebih baik. Jadi, Muslim modern itu progresif, bukan regresif. Perfect. Ini pasti bakal rame di Reels dan TikTok. Makasih ya Fahmi. Ngomong-ngomong soal inovasi baru yang lebih baik, kalian kepikiran gak sih tentang AI yang sekarang makin canggih? Di dunia kreatif, AI udah bisa bikin artikel, gambar, bahkan video sendiri. Jujur, kadang ada rasa insecure. Nah, ini ranahku banget. Di dunia teknik dan IT, AI itu alat bantu yang luar biasa, Sar. Tapi kamu bener sih, ini memicu perdebatan etis yang baru. Sekarang ada AI yang bisa meniru suara ulama buat baca doa. Terus ada aplikasi chat berbasis AI yang diprogram untuk menjawab pertanyaan agama layaknya multidigital. Kayak gitu. Wah, kalau itu sih aku agak ngeri ya. Agama kan bukan soal transfer data atau teks hitam di atas putih. Ada aspek sanad, berkah, berguru, dan rasa empati kemanusiaan yang enggak dimiliki sama mesin. Kalau kita tanya masalah hukum fikih yang sensitif ke AI, apa dia bisa menimbang kondisi psikolog si penanya? Iya sih, Alia benar sekalian. Dalam Islam itu, fatwa itu tidak keluar hanya dari membaca teks-teks aja. Teks-teks hukum secara kaku. Ada yang namanya tahqiqul manat, yaitu memeriksa konteks dan kondisi real di lapangan. Mesin bisa mengumpulkan jutaan data hadis dalam 1 detik. Tapi, mesin itu tidak punya basiroh atau mata hati dan kebijaksanaan untuk melihat maslahat dan mudarat secara emosional. Jadi, AI boleh dipakai buat cari referensi cepat. Tapi, otoritas keilmuan tetap ada pada ulama manusia yang salih, ya. Kalau di dunia kerja aku, AI justru membantu banget buat memangkas waktu kerjaan yang sifatnya administratif. Dampak positifnya, waktu kerja aku jadi lebih efisien. Nah, efisien ini yang aku manfaatin buat pulang tenggo. Jadi, aku punya waktu lebih buat keluarga dan me time. Contohnya untuk tilawah,
untuk ikut kajian online. Menurut aku itu pemanfaatan AI yang berkah. Berarti intinya kita kembali lagi ke usernya ya. Kayak teknologi itu netral, tapi sifatnya kayak pisau, tergantung siapa yang pegang. Betul, Yan. Tapi yang aku takutin dari modernisasi dan AI ini adalah kesenjangan sosial yang makin melebar. Orang yang punya akses teknologi makin kaya, yang nggak punya makin tertinggal. Disinilah konsep keadilan sosial dalam Islam harus digunakan lagi. Kita yang melek teknologi punya tanggung jawab moral buat bantu mereka yang gagap teknologi. Setuju Al, di kantor aku dan beberapa teman lagi bikin program Corporate Social Responsibility buat ngerjain keterampilan digital gratis ke anak-anak panti asuhan. Kita pengen mereka siap bersaing di era modern tanpa kehilangan nilai-nilai akhlaknya. Wah, mulia banget, Tin. Nah, kolaborasi kayak gini nih yang aku butuhin. Generasi muda muslim nggak boleh cuma jadi konsumen modernitas, tapi jadi penggerak yang membawa kemaslahatan. Mendengar diskusi kita sore ini, aku tuh semakin optimis sama masa depan umat kita. Kita punya Rian yang paham teknologi. Kita punya Sarah yang menguasai media. Kita punya Alia yang kritis pada isu sosial. Dan Dina yang profesional di korporat. Selama kita saling mengisi dan tetap berpegang pada nilai Islam, modernisasi bukan ancaman bagi kita, melainkan karpet merah menuju kemajuan Islam gelombang baru. Udah waktunya nih. Mantap banget tuh. Dan sebagai penutup yang berfaedah ini, berhubung waktu bentar lagi maghrib, gimana kalau tagihan kopi sore ini kita bagi rata aja lewat aplikasi digital masing-masing? Adil dan modern kan? Sepakat! Oke. Halo semuanya, perkenalkan aku Bagas sebagai Rian, mahasiswa teknik berpikiran praktis, sangat melek teknologi, dan cenderung melihat segala hal dari sudut pandang efisiensi. Halo guys, perkenalkan nama saya Kesawa Sadwirasana. Di sini saya sebagai Fahmi atau ya Fahmi, santri lulusan pesantren yang sedang kuliah hukum syariah, menjaga tradisi, berpengetahuan agama mendalam, tetapi terbuka pada diskusi. Hai, aku Naura, sebagai Sarah. Aku konten kreator dan influencer muda yang aktif di media sosial, dinamis dan sangat peduli pada tren modern. Halo guys, aku Mita sebagai Alia, aktivis sosial dan lingkungan, kritis terhadap dampak kapitalisme modern dan selalu mencari nilai etis dalam segala hal. Yeay! Halo everyone, aku Diana Syaulania berperan sebagai Dina. Aku sebagai wanita karir di perusahaan multinasional, pragmatis, fokus pada profesionalisme dan berusaha menyeimbangkan antara kerja dengan spiritualitas. Kok tinggi banget. Terima kasih. Dadah. Dadah.